masalah pro dan kontra mengenai PPKM perlu atau tidak. Ada masalah pro dan kontra mengenai PPKM perlu atau tidak. Tapi yang jelas ini ialah kepentingan bersama. Ya toh? Cuman banyak yang memanfaatkan. Ada kepentingan-kepentingan di balik itu yang memanfaatkan juga dalam kondisi pandemi saat ini, Om ya. Iya. Nah, ngomongin soal PPKM nih, Om, ini kan banyak rakyat yang sudah bersuara. Dalam artian kalau menurut pandangan Om Tito ya sebagai pengamat hukum atau mungkin hukum sendiri ya, apakah mungkin nih nanti rakyat akan bersuara saat dia lapar? Ya mungkin kalau menurut saya, karena rakyat sekarang ini kondisi dulunya itu kaya, sekarang bisa karena usahanya nggak ada atau bangkrut karena terlalu lama untuk PPKM atau karena pandemi ini terlalu lama, jadi bisa timbul banyak PHK, banyak perusahaan yang gulung tikar, ya toh, bangkrut, pilot dan lain sebagainya. Banyak pengusaha-pengusaha kecil yang utang-utang di bank, ya toh, rumahnya, jaminannya kan nggak bisa bayar karena pandemi, tidak di ini. Nah, satu hal lagi, pemerintah juga kan sebetulnya tidak hanya pemerintah aja, tapi yang utama kan pemerintah di sini. Ialah, kalau ini terjadi PPKM, tolong dong dipikirkan perutnya mereka ini bagaimana. Sementara tidak terjadi seperti itu. Belum terjadi seperti itu. Belum terjadi seperti itu, dan belum ada dialog untuk mencari solusi ini. Kalau pandemi ini berkelanjutan, siapa sih yang bisa memprediksi pandemi ini selesai 1 bulan, 2 bulan? Kan nggak ada. Sampai kapanpun kita nggak tahu pandemi ini selesai. Jadi seperti itu. Nah, itu tadi kan Om Tito sudah menjelaskan bahasanya akan banyak yang kelaparan dan juga kriminalitas yang akan tinggi. Saya kaitkan dengan pandangan saya atau mungkin saat saya di lapangan, Om ya, banyak PJU dimatikan di malam hari. Menurut Om Tito sendiri dengan kebijakan seperti ini, apakah bisa membantu pandemik ini bisa terus hilang atau gimana, Om? Jadi, lampu jalan yang saat ini ada. Sebetulnya kalau boleh dibayangkan atau diterjemahkan mengenai PJU dipadamkan, sebetulnya tujuannya untuk masyarakat atau warga ini biar tidak keluar malam, ya toh. Tapi apa yang terjadi kan, PJU ini ketika dimatikan ini sebagai penerangan toh. Ya, jadi kembali lagi ada permasalahan lagi ketika PJU itu sebetulnya tidak harus dimatikan. Kalau memang aturan itu sudah ada, ya toh, masyarakat mematuhi, tidak harus dimatikan. Eksesnya apa kalau PJU dimatikan? Jalan itu jadi gelap, ya toh, rawan kecelakaan, rawan kriminalitas. Bener banget, Om. Karena banyak kejadian di Facebook ya, dunia maya lah, Om. Saya ngelihat banyak kejadian saat PJU dimatikan, antara kecelakaan yang paling banyak, Om. Harusnya pemerintah seperti apa, Om, untuk menanggapi hal semacam ini? Sebetulnya ya tidak usah PJU dimatikan. Saya pikir itu terlalu berlebihan ya. Aturan kan sudah ada, ditutup sudah. PJU ya tetap dinyalakan karena itu manfaatnya lebih banyak daripada dimatikan. Kebutuhan kalau dimatikan hanya tujuannya satu sebetulnya. Apa? Biar orang itu tidak keluar malam. Ya lah. Tujuannya itu satu. Tapi kan ada yang masyarakat itu juga di luar, kan dia mencari nafkah dan lain sebagainya, ojol-ojol itu. Benar. Cari nafkahnya di malam hari kan juga bisa. Kasihan juga mereka. Banyak manfaatnya kalau itu diterangkan daripada dimatikan. Salah satu tujuannya idealah mematikan itu biar masyarakat salah satunya tidak keluar malam, itu aja. Biar tidak keluar malam kan itu. Terakhir nih, Om. Saya ngeliat di Facebook ya, atau mungkin dunia maya juga, itu mending ditutup aja pom bensin daripada lampu dimatikan. Tanggapannya seperti apa, Om? Kalau ini kan juga kepentingan umum ya, sangat diperlukan, di mana di situ untuk mobilitas masyarakat. Ambulan nggak bisa jalan lah karena pom bensin. Pasti itu. Dan apakah juga tambah parah itu kalau ditutup? Ini langkah hal yang perlu dikoreksi ya dari pemerintah
mengenai salah satu mengenai apa itu namanya PJO. Ya, aturannya, ya terus tindakan di lapangan. Betul, tindakan di lapangannya. Nah sementara ini kalau saya lihat, kalau saya berpendapat, saya tegaskan lagi mengenai PJO banyak kerugiannya daripada manfaatnya kalau PJO itu dimatikan. Lebih baik ya menurut saran saya pemerintah untuk mencabut itu dan menyalakan tetap PJO itu. Karena nggak ada pengaruhnya sama sekali ya. Nggak ada pengaruhnya, karena banyak ke negatifannya daripada ke kebaikannya. Tapi kalau masyarakat ini benar-benar sadar dia tetap di rumah, ya dimatikan atau tidak dimatikan nggak ada pengaruhnya. Ya, nggak ada pengaruhnya. Sebetulnya nggak efek. Untuk kesimpulan semua ini apa yang bisa untuk Titus sampaikan lah kepada yang nonton kali ini? Jadi secara umum, jadi pemerintah sebelum mengeluarkan aturan itu hendaknya satu dikaji mengenai min plusnya terhadap aturan itu. Kedua ialah PPKM ya, khususnya masyarakat itu sebelum diumumkan dikasih edukasi dulu lah. Ini mau PPKM, jadi mereka ini mau siap-siap dan ngerti PPKM ini aturan min plusnya bagaimana, ya toh, min plusnya bagaimana, terus mengenai pentingnya seperti apa. Ya, pentingnya seperti apa itu harus kalau mereka masyarakat itu sudah paham, sudah memahami arti PPKM itu, tidak akan melanggar. Malah mereka menimbulkan kesadaran pribadinya itu untuk ini. Nah, yang selanjutnya ialah mengkaji PPKM ya, ada aturan-aturannya di situ di dalamnya, nggak boleh ini, nggak boleh itu, nggak boleh ini, nggak boleh itu. Nah, itu min plusnya juga harus dipikirkan dan pengawasannya juga harus ketat kepada pelaksana aparat khususnya. Ya, banyak aparat yang kemarin juga stres, akhirnya crash sama Polri, TNI, ya toh. Jadi seperti itu. Ini kan ekses dampaknya dari semua dampaknya itu gitu. Jadi perlu pengkritisan lagi mengenai medis ya. Medis kita, ahli-ahli obat, ahli virus di Indonesia banyak orang-orang pinter ya. Saya pikir nggak kalah lah dengan luar negeri, dengan Amerika dan sebagainya. Daripada beli obat di luar negeri, mending produksi sendiri. Mending produksi sendiri dong. Oh ya, ini ada orang di Karangploso juga, dia sudah menemukan, tapi nanti kapan-kapan kita undang lah. Iya. Jadi ada menemukan obatnya sendiri. Gitu. Tapi obat ini perlu dikaji ulang ya. Dikaji ulang dan ada patennya loh. Harus teruji. Siap. Memang benar-benar teruji, tidak hanya katanya banyak sekarang. Oh ini obat corona, oh ini obat corona, oh ini obat antivirus corona dan lain sebagainya. Tapi kenyataannya kan belum ada paten. Indonesia kan banyak kelemahannya tidak ada dipatenkan. Karena kasus sembuhnya sendiri akibat isolasi mandiri yang dilakukan atau mungkin dari penanganan dokter sudah ada isolasi sendiri di sana. Salah satu dari virus ini yang menang adalah negara-negara yang memproduksi obat untuk antivirusnya. Ya, ini semacam penjajahan biologis ya. Jadi kita sekarang satu ya tahu tadi mengenai medis ini harus segera ditemukan dong. Orang Indonesia banyak yang pinter-pinter, banyak yang hebat-hebat, ya toh. Segera ditemukan, produksi sendiri, biar bisa ngirit lah ya nggak ketergantungan sama negara lain lah ya. Oke, terima kasih banyak Om Tito. Dan tetap jaga kesehatan, tetap jaga fisiknya Om, karena nanti kita bakal undang lagi, kita akan mengkritisi yang lagi rame di Malang Raya. Oke. Ada masalah pro dan kontra mengenai PPKM perlu atau tidak.